Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada channel Rebos Tahu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan jenjang pendidikan saya dari mulai taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya ada pepatah tua yang mengatakan tak kenal maka tak tanya. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Hafid Nur Raswandi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil SPD NPD. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan video. Pendidikan formal saya dimulai dari memasuki TK Manaratul Faujaniyah selama 1,5 tahun. Di TK ini saya bermain dan belajar banyak hal, bertemu dengan teman-teman sebaya yang notabene masih sekampung, sehingga lingkup pertemanan saya masih sama dengan teman main yang ada di rumah. Saat masih TK, saya bisa dikatakan murid yang paling bandel, karena sering bolos, sering berantem rebutan tempat duduk, sering mukul temen karena tidak mau kalah, dan yang paling parah yaitu suka jahil ke temen cewek dan ibu guru dengan perilaku yang kurang senonoh. Tapi hal itu sangat berkesan sampai saat ini, dan guru-guru TK pun masih ingat dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Terlepas dari itu semua, di TK ini saya belajar banyak hal, seperti membaca, menghitung, mengaji, dan bernyanyi, sehingga membuat saya sangat senang untuk bersekolah selain daripada uang jajan yang diberikan orang tua. Setelah lulus dari TK Manaratul Faujaniyah, saya melanjutkan jenjang pendidikan saya ke sekolah dasar, yaitu SD Negeri 2 Gunung Sugi. Di sekolah ini, saya sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, baik dari teman-teman yang beragam dan pengalaman yang tak terlupakan selama 6 tahun itu. Di sekolah dasar ini, saya mulai belajar tentang ilmu pengetahuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Saat sekolah dasar, saya pernah mengikuti lomba Popda atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah, cabang olahraga bola voli putra. Dan alhamdulillah pernah menjadi juara di kecamatan, mengalahkan kurang lebih 50 sekolah dasar di seluruh kecamatan Salem, dan lanjut ke tingkat kabupaten selama 2 tahun berturut-turut menjadi juara. Selain itu juga, sekolah saya pernah menjadi juara 3 perlombaan bola voli putra di SMP Negeri 1 Salem. Banyak cerita selama 6 tahun itu, dan sampai saat ini apabila kami reuni dan main bareng, suka tertawa dengan tingkah konyol selama bersekolah di SD Negeri 2 Gunung Sugi. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya melanjutkan jenjang pendidikan saya ke SMP Negeri 1 Salem. Jarak sekolah dari rumah cukup jauh, sehingga ketika masa SMP ini, saya sudah bisa bebas dan mengendarai motor. Di SMP ini saya banyak menemukan teman-teman dari luar desa ataupun kecamatan. Beragam karakter dan background keluarga membuat masa ini cukup sulit beradaptasi, terkhusus di awal masuk sekolah. Saat mengikuti MOS atau masa orientasi sekolah, saya sudah berkelahi dengan kelompok lain, pernah dilabrak dan dijaili oleh kakak kelas, dikarenakan mungkin postur saya yang cukup tinggi dan pendiam, sehingga banyak kakak kelas yang menganggap saya itu sombong. Dan tingkat ini juga, khususnya dari kelas 7, saya mulai mengenal yang namanya cinta monyet. Nah, selanjutnya di SMP saya mengikuti eskul bola voli. Di sana saya banyak belajar bagaimana memanajemen waktu, tahu kapan bergerak dan tahu cara berhenti, serta tahu bagaimana sikap sportif itu dipakai bukan hanya saat pertandingan, melainkan di semua aspek kehidupan. Di SMP ini, saya pernah mengikuti banyak perlombaan dan turnamen bola voli mengatasnamakan nama sekolah. Dan alhamdulillah kami pernah menjadi juara 1 di lomba Popda dan O2SN di tingkat kecamatan,
lanjut ke tingkat kabupaten dan alhamdulillah pernah menjadi juara 1 O2SN Bola Voli Putra se-Kabupaten Brebes. Jenjang pendidikan selanjutnya yaitu saya masuk ke sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Salem. Di SMA ini hampir mirip dengan suasana sewaktu SMP, karena kebanyakan teman-teman SMP saya melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 1 Salem. Di jenjang SMA, saya sudah mulai menjadi seorang remaja yang labil dan bebas dalam pergaulan untuk membentuk dan mencari sebuah jati diri. Di SMA, saya mengikuti ekskul bola voli dan ekskul pramuka. Tetapi, ekskul bola voli hanya sampai kelas 11 dikarenakan saya mengalami cedera engkel saat latihan. Mungkin saya ikut ekskul pramuka merupakan sebuah kesalahan, tetapi dengan kesalahan itu saya mulai mencintai semua kegiatan yang berkaitan dengan pramuka. Di pramuka saya cukup aktif dan sering mengikuti kegiatan pramuka di sekolah maupun di tingkat ranting, baik itu sebagai peserta maupun sebagai panitia. Banyak pembelajaran di ekskul pramuka ini yang sampai saat ini saya rasakan, yaitu seperti bagaimana melatih kemandirian, bagaimana memanajemen resiko, dan bagaimana sebuah pengabdian yang berkelanjutan untuk kebermanfaatan banyak orang. Saat SMA, saya pernah mengikuti perlombaan voli seperti Popda dan Tarkam di desa, dan keduanya alhamdulillah pernah menjadi juara. Selain itu juga, saya pernah menjadi sangga kerja perkemahan LT2 tingkat kecamatan yang pesertanya anak-anak SD dan SMP di Kecamatan Salem. Pernah mengikuti perkemahan Gladi Widya Cakra Adibirawa ketiga di Semarang mewakili Kabupaten Brebes, dan pernah mengikuti lomba GWR atau Gini Wana Rally yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Majenang. Setelah lulus SMA, saya mulai memperjuangkan mimpi saya untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri. Saya mencoba SNPTN tapi tidak bisa karena ada kendala sistem dari pihak sekolah. Selanjutnya saya mencoba SPAN PTKIN, yaitu ujian masuk UIN dan IAIN, tetapi tidak lolos juga. Mencoba UTBK 2 kali, tetap belum lolos juga. Dan selanjutnya saya mencoba untuk tes kedinasan masuk STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di BKN Yogyakarta, dan masih belum lolos juga. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencoba jalur mandiri di Universitas Siliwangi, sekaligus menyiapkan berkas-berkas untuk kerja apabila nanti tidak lolos ujian mandiri tersebut. Dan alhamdulillahnya, saya lolos melalui jalur mandiri sekaligus penerima beasiswa bidik misi atau sekarang disebut KIP kuliah di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saat akan berangkat kuliah ke Tasikmalaya, saya sangat bingung karena saya belum punya perbekalan yang cukup, tetapi karena kebaikan dan kedermawanan seorang ibu guru sewaktu SMA, saya dipinjamkan bekal yang cukup untuk hidup di Tasik selama 2 bulan. Selebihnya, alhamdulillah pada bulan ketiga, uang bidik misi atau KIP kuliah sudah bisa dicairkan. Sehingga saya hidup dari uang beasiswa dan uang dari orang tua. Awal perkuliahan tersebut cukup sulit karena perbedaan kultur dan geografis antara mahasiswa, baik dari budaya, cara belajar, dan juga bahasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua itu bisa terkendali dengan bantuan teman-teman yang sangat luar biasa. Pola pemikiran dan sikap dalam memandang sesuatu mulai berubah. Walaupun saya hanya merasakan perkuliahan tatap muka selama 1,5 semester karena adanya pandemi saat ini, tetapi saya sangat bersyukur telah merasakan sebuah proses dalam menuju perubahan itu. Saat ini perkuliahan diadakan secara daring atau secara jarak jauh dari rumah, work for home, sehingga segala bentuk interaksi itu dilakukan secara online. Hal itu tidak menciderai proses saya untuk menjadi manusia bermanfaat.
Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perkuliahan daring tersebut. Tinggal bagaimana kita mengubah semua hal itu menjadi energi positif. Bagaimana teman-teman cerita dari perjalanan pendidikan saya dari mulai taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan pesannya bagi teman-teman yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang teman-teman impikan, baik dari SMP ataupun dari SMA. Nah, mungkin tetap semangat, tetap berproses, apapun hasilnya tetap perjuangkan seperti itu. Baik itu dari SNPTN, SBMPTN, terus UN Mandiri, ataupun ada teman-teman yang ingin masuk ke dinasan ataupun ingin masuk ke akademi militer. Tetap perjuangkan, tetap jaga, dan tetap asah mimpi-mimpi teman-teman. Jangan lupa berdoa dan berlatih seperti itu. Nah, pesan terakhir dari saya mungkin tetap bergerak untuk menjadi hidup, dan hiduplah untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Siapa sebaik-baiknya manusia? Yaitu khairunas li ampuhulinas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ingat, siapapun kamu, dari manapun kamu akan menjadi apapun jika tekadmu ada. Maka dari itu tetap perjuangkan. Semangat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.